Kita masuk ke pertanyaan yang keempat ya. Nah ini pertanyaan ini begini pertanyaannya, Pak Adam. Kenapa ya cacingnya ini kan saya sudah ternak nih, tapi kenapa cacingnya kok kecil-kecil gitu ya? Kemudian sulit berkembang. Bahkan Pak Adam itu kayaknya cacingnya menyusut ini. Nah pertanyaan ini biasanya diajukan atau ditanyakan oleh peternak-peternak pemula ya, yang memang masih belum semisteri ya, atau masih coba-coba begitu, sehingga di lapangan mengalami seperti ini ya, cacingnya itu sudah dikasih makan tapi kok masih kecil-kecil gitu ya, malah susut begitu ya. Padahal makan habis gitu. Ini umum ya, bisa dialami atau sering dialami sama peternak-peternak pemula atau peternak yang coba-coba begitu ya. Ya semuanya sih sebenarnya awal-awal ngalami hal-hal seperti ini. Cacingnya itu kecil-kecil, nyusut kadang-kadang, dikasih makan tapi ya makanan habis, kasih makan ya habis gitu ya. Tapi tetap aja kecil-kecil cacingnya gitu. Nah, ya ini prinsip lagi ya, prinsip yang selalu menjadi dasar kita beternak cacing itu supaya maksimal perkembangannya. Di dunia percacingan, Bapak Ibu dan rekan-rekan, itu kita mengenal sebuah area ya, area zone comfort atau area cacing nyaman gitu, yang kita sebut survival feeder. Area di mana cacing adalah paling nyaman untuk tinggal di situ ya. Surface feeder itu adalah area lebih kurang 5 sampai 8 cm permukaan ya, di area permukaan. Disitulah menentukan cacing nanti akan berkembang dengan maksimal atau cacing akan nyusut-nyusut aja, kecil-kecil aja, dikasih makan tetap aja kecil-kecil gitu. Jadi areal surface feeder, zone comfort atau zona nyaman gitu, itu di 5-8 cm dari permukaan. Di situ para peternak-peternak cacing perlu memberikan perhatian. Nah, disitulah zona nyaman itu cacing berkembang biak, cacing makan, cacing beraktivitas, cacing melakukan kegiatan sehari-hari lah gitu ya. Nah, zona nyaman itu ya, atau surface feeder itu persyaratannya itu adalah gembur, kemudian lembab dan terbaharui. Jadi sehat lah itu, terbaharui. Nah, disinilah para peternak ini banyak yang belum mendapatkan itu ya, zona nyaman bagi cacing itu 5 sampai 8 cm permukaan. Di situ kita memberikan perhatian penuh pada area itu. Nah, disitulah cacing berkembang biak dengan maksimal ya. Nah, yang terjadi di lapangan ini ya saya kalau lihat itu ya gimana ya. Jadi dikasih makan terus gitu ya. Kemudian madet gitu medianya, madet gitu. Jadi cacing tidak mendapatkan zona nyamannya itu gitu. Sehingga dikasih makan itu cacing tetap aja karena madet, dia itu sulit bergerak. Kalau bergerak harus butuh banyak energi sehingga tubuhnya itu kayak kehimpit dengan medianya itu, gitu ya. Itu masalah pertama itu yang saya lihat di lapangan, yang sering itu media memadat itu. Yang kedua rekan-rekan, medianya ini kering, jadi cacing itu dehidrasi. Kalau cacing dehidrasi ya, cairan dalam tubuhnya itu keserap oleh lingkungan luarnya gitu. Jadi cacing itu kurus gitu. Ya, karena apa? Karena cairan dalam tubuhnya ya itu terserap oleh lingkungan sekitarnya. Dia kalau susut itu dari mungkin panjangnya mungkin 8 cm itu bisa jadi 50%-nya lebih kecil, menjadi 4 cm atau lebih kurus gitu ya. Karena apa? Ya memang tubuh cacing itu kan kebanyakan cairan. Kalau dia keserap bersama lingkungannya dia jadi kurus ya. Pertama tadi saya ulang, itu medianya madat. Kedua itu kering medianya. Kemudian yang ketiga ya bisa jadi kurang pakan gitu ya. Cacing itu
Walaupun dikasih makan tadi, tapi ya kadang-kadang karena lingkungan padat cacing jadi terkendali untuk gerak sehingga medianya ini belum dimakan, sudah ketambahan media baru, makanan baru sehingga tambah madat, tetap aja cacing ya nggak makan dengan maksimal. Malah yang terjadi adalah ini media jadi tebal, anget, cacing tambah stres gitu ya. Nah ini yang menyebabkan apa ya, walaupun dikasih makan itu cacingnya tuh tetap aja kecil-kecil aja, tetap aja kurus gitu. Nah kembali ini penyebabnya ya. Kembali Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin maksimal, Bapak Ibu ingin cacingnya itu berkembang dengan pesat, dengan besar-besar itu ya, perhatikan zona nyaman, 5-8 cm permukaan. Kita sebut itu surface feeder, itu area yang paling cacing itu sukai. Nah untuk membuat zona nyaman itu 5-8 cm itu selalu nyaman ya, pertama ya, dipastikan kita melakukan ini pengunggaran secara rutin ya, umumnya 1 minggu sekali, maksimal 2 minggu sekali kita unggar. Tapi tidak hanya mengunggar ya, yang lebih penting daripada mengunggar adalah mengurangi casting kotoran. Kalau castingnya banyak itu amoniak jadi masalah, amoniak atau kotoran cacing itu bermasalah. Jadi setelah kita melakukan pengunggaran ya, kemudian biasanya setelah melakukan pengunggaran cacing turun sedikit, nah kita kurangi castingnya. Nah kemudian selanjutnya rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, kita perbarui media. Jadi castingnya kita keluarkan, media baru kita tambahkan. Itu artinya kita membangun zona nyaman di permukaan. Begitu ada media baru, cacing langsung akan berada di situ dan dia akan berkembang, beraktivitas sehari-hari di tempat yang paling nyaman bagi cacing. 5-8 cm permukaan. Itu saja kuncinya. Jadi kalau peternak-peternak yang sudah memahami ini, caranya membuat zona nyaman, mereka tidak melakukan pengunggaran, tapi kasih makan terus gitu. Kasih makan jumlah agak banyak sedikit, mungkin sekitar langsung makannya itu lebih kurang, anggap aja 2 atau 3 cm di permukaan gitu ya. Nah sehingga yang penting zona nyaman 5 cm itu terbentuk, yang penting cacing naik ke atas semua. Nah itu sama saja ya. Tapi bagi rekan-rekan yang memang terbatas tempat dan sebagainya, saya sarankan setiap 1 minggu sekali itu melakukan pengunggaran, kemudian mengurangi kotoran cacing ya, mungkin 2 cm atau 3 cm tambahkan media baru ya, sebanyak kotoran yang diambil 2 atau 3 cm. Nah artinya kita selalu membuat comfort zone, zona nyaman untuk cacing. Disitulah kunci cacing bisa berkembang biak dengan maksimal ya. Terima kasih.